guys, perkenalkan saya Rita Subahbadila. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kesusastraan yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas tentang pengertian sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang ada di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan letak geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Tatkala gagasan sastra di Indonesia sendiri merujuk pada kesusastraan yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia yang dapat menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Indonesia. Istilah sastra Indonesia merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Melayu tersebut. Sastra Indonesia terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan. Yang pertama, angkatan Pujangga Lama, yang kedua, angkatan Sastra Melayu Lama, yang ketiga, angkatan Balai Pustaka sekitar tahun 1920 sampai 1932, yang keempat, angkatan Pujangga Baru sekitar tahun 1933 sampai 1942, yang kelima, angkatan 1945 sekitar tahun 1942 sampai 1949, yang keenam, angkatan 1950 sampai 1960-an, yang ketujuh angkatan 1966 sampai 1970-an, yang ke-8 angkatan 1980 sampai 1990-an, yang ke-9 angkatan reformasi, dan yang terakhir adalah angkatan 2000-an. Yang pertama adalah angkatan Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan semenanjung Malaya. Yang kedua adalah Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan Sastra Melayu Lama di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo-Eropa juga. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Yang ketiga adalah Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka, prosa, roman, novel, cerita pendek, dan drama, dan mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu Tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Yang keempat adalah Angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang mengikuti rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru ini adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Yang kelima adalah Angkatan 1945. Angkatan 1945 merupakan pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan Angkatan 45 ini. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan, seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan angkatan 45 ini memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Yang keenam adalah angkatan 1250 sampai 1960-an. Angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah Aswan H.B. Djasil. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi.
Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat atau LEKRA yang berkonsep sastra realisme sosialis. Yang ketujuh adalah angkatan 1966 sampai 1970-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra, pimpinan Mokhtar Lubis, banyak karya sastra yang pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketyp, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Yang kedelapan adalah angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Madate. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Namun, yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Justru dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar membaca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Yang kesembilan adalah angkatan reformasi tahun 1998 sampai 2004. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penelitian buku, antologi, puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Yang terakhir adalah angkatan 2000 atau angkatan pasca reformasi. Selewat sastrawan angkatan reformasi tahun 1998 sampai 2004 muncul beberapa penulis pendatang baru, kadang disebut pasca reformasi. Namun tidak berhasil dikukuhkan karena kurang memiliki juru bicara. Era internet memasuki komunitas sastra di Indonesia. Banyak karya-karya sastra Indonesia yang tidak dipublikasi berupa buku, namun termaktub di dalam dunia maya atau internet, baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, organisasi, nirlaba, maupun situs pribadi. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang kesusastraan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.